Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Sirion 1,3 tipenya D-Matic tahun 2014. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling utama kita perhatikan adalah dari luar ya, mulai dari luar, yaitu dudukan atau tongkrongan mobil. Bisa kita cek dari depan atau dari belakang. Pastikan bahwa dudukan mobil atau tongkrongan mobil itu lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki, bisa jadi di suspensinya, di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi kita cek, kita pastikan bahwa jarak nutnya itu presisi antara kiri dan kanan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi atau permukaan cat, dia memantulkan bayangan objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita periksa, kita pastikan bahwa pantulan bayangannya itu lurus, tidak bergelombang, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau bekas benturan. Terus bagian-bagian yang lain seperti di lampu, terus kaca-kaca juga perlu kita periksa. Secara keseluruhan kita pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Seperti ban ini juga ban depan masih ada sekitar 70% masih ada. Seperti itu, kita periksa semua bagian-bagian yang ada pada luar mobil. Untuk ban belakangnya sendiri ini sekitar 50% lebih masih ada. Kita cek, kita pastikan keseluruhan bagian luar dari mobil itu oke. Setelah kita kelilingin mobil, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah ini untuk kuncinya sendiri, ini dia sebenarnya remote-nya ada tapi sudah rusak. Cuman nanti ini belum sempat kita tambah, nanti remote termasuk juga kita tambah ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa saja ke bagian dalam mobil. Pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang pertama kali kita perlu perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus pedal juga, tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Berikutnya yang perlu kita periksa juga lagi di masing-masing kolong jok. Pastikan bahwa masing-masing kolong jok, ini agak gelap nih, aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Setelah kita cek bagian interior, terutama bagian bawah sudah oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana duduk dan suasana di dalam interiornya. Terus habis itu juga di dashboard juga kita cek. Ini satu persatu juga akan kita lihat di video ini, jadi jangan di skip video ini. Terus kita periksa juga plafon, kondisinya masih oke atau tidak. Terus untuk jok juga kita perhatikan kondisinya masih oke atau tidak. Ini joknya dia bawaan orisinil ya, jadi bawaan orisinil, bahannya fabric atau kain. Kondisinya juga masih oke untuk mobil ukuran tahun 2014. Setelah kita cek, kita pastikan seluruh kondisi bagian dalam mobil oke. Berikutnya coba kita nyalakan mesin. Sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kita perlu cek. Kalau itu di packing-packingnya, berarti perbaikan atau pergantian packingnya biayanya tidak terlalu mahal. Terus untuk bagian kolong juga kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada keropos. Terus habis itu bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa bagian kaki-kaki itu tidak ada rembesannya. Adapun juga rembesan kita cek, kalau misalnya itu dari karet-karet atau sealnya, berarti pergantian karet-karet atau sealnya biayanya tidak terlalu besar. Setelah kita cek, kita pastikan itu, kita cek juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Pastikan bahwa itu semua kondisinya juga masih oke. Setelah kita cek, kita pastikan semua sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil.
Ini untuk colokan kuncinya ada di sini. Sekarang kita coba start mobil ya. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesinnya masuk. Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di mounting engine-nya jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebih. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer. Daihatsu Sirion ini kilometernya di 103.000. Jadi di sini ada gantungan servis terakhirnya. Seperti itu. Oke. Dalam mencari mobil bekas, kita pastikan bahwa antara kilometer, terus habis itu dengan kondisi fisik secara keseluruhan, serta apakah ada servis terakhirnya atau servis rekor sebelumnya, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah di reset atau diturunkan. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin, dia ada di bagian bawah sini. Sekarang kita buka. Ini untuk buka tangki bensin ya. Terus di bagian sini ada pengaturan buat spion, dia sudah elektrik tapi belum retract. Sebelum kita ke bagian mesin, kita periksa dulu nih sambil jalan. Jadi door trim kondisi juga masih oke. Di bagian sini ada tombol buat lock unlock power window. Terus di bagian sini ada tombol buat power window di keempat pintunya. Kita buka saja nih. Nah, sekarang kita periksa. Untuk mobil bekas kita perlu periksa juga di pinggiran pintu. Ini ada sealer ya. Jadi sealer ini dia bahannya seperti karet ya. Jadi kalau dipencet kuku ini dia bahannya masih kayak lunak ya. Tapi jangan terlalu lunak. Sealer pintu perlu kita periksa. Karena apa? Karena apabila sealer pintu ini sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Oke. Oh, untuk buka di sekitar, dia agak di tengah ya. Di tengah kita buka ke atas, dorong ke atas. Daihatsu Sirion ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, yang pertama kita bisa perhatikan di suaranya. Pastikan bahwa suaranya itu masih halus. Terus ritme suara mesinnya dia konstan beraturan, serta getarannya pun juga minim. Untuk melihat mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin juga ada sealer ya, bagian pinggir-pinggirnya. Pastikan bahwa sealernya ini kondisinya juga masih oke. Terus habis itu di bagian kap mesin juga kita periksa, pastikan di bagian dalam kap mesin tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus untuk di bagian depan ini ada besi yang memanjang di depan, kita sebut apron. Apron juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Serta bagian samping-samping juga kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Terus fan listrik juga jangan lupa kita periksa, kita pastikan bahwa dia berputar secara normal ya. Oke. Bagian mesin sudah kita periksa. Sekarang kita coba periksa ke bagian yang lain. Bagi yang mencari mobil hatchback dengan kapasitas 5 penumpang yang Daihatsu ya, jadi dia perawatannya juga relatif mudah, spare partnya juga relatif terjangkau. Bengkel Daihatsu pun juga tersebar di mana-mana, serta hampir semua bengkel juga bisa menanganinya. Terus mobilnya ini juga secara kompetisi juga hampir dikatakan di kelasnya itu, jadi relatif di atas mobil SCGC, serta di bawahnya mobil yang 1500 cc. Jadi untuk keiritan dan ininya ya kalau kita jalan pakai harian juga masih oke. Mungkin Daihatsu Sirion ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke bagian belakang ya. Oke, saya masuk ke bagian belakang.
Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup luas. Untuk headroomnya sendiri juga masih ada sekitar 6 jari ya. Terus di bagian belakang sendiri ini bisa duduk 3 penumpang dewasa. Senderan kepala masih menyatu dengan dengan joknya, jadi tidak bisa diatur ya. Tapi untuk di atas leher pun juga dengan tinggi saya ini juga masih enak sih kalau misalnya untuk duduk. Terus pelipatan bangku bisa 40% 60% ke depan. Terus habis itu di sini tidak ada tempat penyimpanan, di sini ada kantong penyimpanan, serta di sini ada gantungan buat maksimal 3 kilo. Seperti itu. Oke. Bagian belakang sudah kita periksa. Sekarang kita periksa juga di door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu sudah dilengkapi dengan child lock. Pengoperasiannya bisa mudah dengan jari. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa. Jangan lupa kita periksa kondisinya bagaimana. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Di sini ada antena, semprotan air wiper, kaca sudah dilengkapi dengan defogger belakang, sudah ada wiper belakang, kamera mundur juga sudah ada, sensor parkir 2 juga sudah ada. Terus lampu ini dia LED ya. Dia lampu LED nih kiri dan kanan. Oke, untuk buka pintu bagasi di sini ada tuasnya. Sekarang kita buka, kita periksa saja. Untuk pintu bagasi perlu kita periksa juga sealer. Pastikan bahwa sealer di pintu bagasi kondisinya juga masih oke, serta bagian tulangan-tulangan di pintu kita cek juga. Kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Untuk bagasinya sendiri ini space-nya masih juga lumayan oke ya, lumayan oke. Di sini ada tempat kantong buat penyimpanan. Terus habis itu di bagian bawah ini ada ban cadangan, ukurannya temporary ya, sementara. Terus habis itu di bagian tempat ban cadangan juga kita periksa. Kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan dan tidak ada karat atau kropos, untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus kita cek lagi di ban belakang masih ada 50% lebih. Sekarang kita periksa di pintu sini. Door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu ini child locknya. Sealer pintu pun juga nih di belakang di balik balik karet di sini kelihatan nih. Kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian belakang. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian pintu depan sebelah kiri. Untuk door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisi sealer pintu masih oke. Ini tampilan bagian depan, tampilan dashboard. Sekarang kita periksa ke bagian dashboard. Saya masuk ke dalam. Oke, kita mulai dari sini. Ini cluster speedometernya. Terus di bagian sini ada pengaturan lampu ya. Lampu besar kecil, lampu fog lamp, lampu dim, serta lampu sen. Di sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Kita maju lagi ke sini. Di sini setir juga dia modelnya dia paten ya, paten bukan jahitan, bahannya soft touch. Kulit jeruknya juga masih oke. Secara keseluruhan kondisi setir juga masih oke. Kita periksa lagi di sini. Di sini bahannya piano black ya. Di sini piano black. Kisi-kisi AC juga kita cek juga masih dingin. Untuk audionya sudah diganti dengan LCD TV, bisa CD, MP3, DVD, radio FM AM, colokan USB juga ada. Terus habis itu kita lanjut, kita periksa lagi. Di sini ada tombol lampu hazard. Di sini ada pengaturan AC. Jadi dia unik ya, AC-nya ke bawah pengaturannya nih. Ini buat arah semburan angin AC kalau kita putar. Di sini ada buat mati nyalakan AC. Jadi kalau kita matiin anginnya saja. Di sini ada buat suhu AC. Ini defogger belakang. Terus di bagian sini, di bagian yang besarnya ini kita putar untuk ventilasi luar dan dalam, serta di sini ada buat kecepatan angin AC sampai 4 ya, kecepatan angin AC-nya. Di bagian sini tuas transmisi, matic, shift lock-nya. Terus kita ke bagian bawah lagi, di sini ada power outlet ya, atau colokan rokok, power outlet 12 volt. Cup holder ada 2, tempat penyimpanan terbuka ada. Di sini ada juga lagi tempat penyimpanan lagi, serta di sini ada tempat penyimpanan sini, sama ini ada konsol tengah ya, ada tempat penyimpanan tertutup.
Terus di sini tuas ini rem tangan, serta di bagian sini ada kunci seatbelt. Di kunci seatbelt juga bisa kita periksa kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena indikasi mobil terkena banjir. Terus kita ke bagian sini ada laci penyimpanan tertutup, ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Di bagian atas di sini ada handle tangan, terus ada spion yang ada cerminnya dan ada tutupnya. Di sini ada spion tengah, sudah bisa diatur kesilauannya secara manual. Di sini ada antena audio tambahan. Terus di bagian sini ada lampu baca. Terus di bagian sini ada sun visor. Sudah ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen kecil atau kartu ya, kartu-kartu. Serta di sini ada spion, ada tutup dan ada spion, ada cermin dan ada tutupnya. Serta di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Sirion 1,3 tipenya D-Matic tahun 2014. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor ya. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga lengkap dicantumkan di keterangan video ini di bagian bawah. Biasanya tinggal diklik saja. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa, jika kita membeli mobil bekas, pastikan sebelum kita menentukan pilihannya, kita test drive dulu mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat, yang pertama, melihat dan merasakan bagaimana sensasi berkendaranya, cocok tidak dengan yang kita inginkan. Terus kita bisa periksa juga performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di hook ya, kita di belakang sini. Ini stok kami juga banyak, sampai ke seberang sana ada sekitar 40 unit lebih. Terus letak kami ada di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan POS ya, POSH. Letaknya di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus dari gerbang utama ketemu bundaran, belok ke kiri sedikit, ketemu di sini pas di hook Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Terus jangan lupa juga follow sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta dibagikan atau di-share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.